Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Putra Adi Pratama dengan NIM 2115101020 dari program studi agronomi. Saya akan menjelaskan terkait peran tanaman dalam proses asidifikasi tanah. Baik, untuk komoditas yang saya pakai yaitu bahan merah terhadap asidifikasi tanah. Di mana untuk abstraknya yaitu bahwa bawang merah adalah tanaman yang biasanya dibudidayakan di Indonesia. Namun perlu lahan yang subur. Lahan tersebut berasal dari proses pelapukan batuan-batuan maupun jasad makhluk hidup yang telah mati dan membusuk akibat pengaruh cuaca. Unsur tersebut dalam tanah harus membuat kandungan tanah menjadi subur dan juga akan zat hara yang diperlukan dalam proses budidaya bawang merah. Bawang merah dapat dibudidayakan pada lahan gambut yang notabene adalah lahan yang minim unsur hara. Hal tersebut bisa diatasi dengan penambahan dolomit saat pengolahan tanahnya. Budidaya yang dilakukan berulang-ulang menyebabkan unsur hara yang terkandung semakin menipis, sehingga perlu dilakukan penambahan unsur hara secara manual. Terkadang untuk penambahan unsur hara yang tidak tepat akan menyebabkan tanah itu menjadi rusak. Namun, penambahan menggunakan pupuk cair organik yang ramah lingkungan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pendahuluan, bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran rempah yang sejak lama telah diusahakan oleh petani karena prospeknya sangat baik dan nilai ekonominya sangat cukup tinggi. Bawang merah dapat ditanam di dataran rendah hingga dataran tinggi yang tidak lebih dari 1.200 mdpl. Namun pada dataran tinggi bawang merah lebih kecil daripada dataran rendah. Gambut di Indonesia terbentuk dalam waktu lebih dari 500 tahun dan merupakan jenis gambut tropis yang terbentuk dari hasil proses penumpukan sisa tumbuhan rawa seperti berbagai macam jenis rumput, pakuan, bakau, pandan, pinang, serta tumbuhan rawa lainnya. Pemupukan merupakan kegiatan peningkatan kesuburan tanah dan pada umumnya petani bawang merah cenderung menggunakan pupuk organik yang lebih dari yang sudah direkomendasikan sehingga menyebabkan kerusakan tanah yang timbul polusi lingkungan. Pemenuhan kebutuhan bawang merah yang terus meningkat perlu adanya terobosan teknologi budidaya yang mampu meningkatkan produksi bawang merah yaitu dengan melalui pendekatan teknologi organik. Pembahasan yang pertama yaitu kondisi hara makro tanah, yang di mana tanah merupakan lapisan dari proses pelapukan batuan-batuan jasad makhluk hidup yang telah mati dan membusuk dari akibat pengaruh cuaca, kemudian membentuk tanah yang subur. Tanah juga penting karena dapat mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan. Peningkatan produktivitas tanah dapat dilakukan dengan perbaikan kesuburan tanah, yang di mana dengan cara menambahkan bahan organik ke dalam tanah. Pemberian pupuk dapat memperbaiki tingkat kesuburan tanah. Pemberian pupuk organik juga pada tanah tidak hanya memperbaiki kesuburan kimia tanah, namun juga memperbaiki kesuburan fisik serta biologi tanah. Ketersediaan unsur hara dalam tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Unsur hara sendiri diperlukan secara terus-menerus dan berimbang, terutama untuk tanaman pangan. Kesuburan tanah bersifat site spesifik dan crop spesifik, sehingga suatu areal pertanian memiliki kesuburan tertentu dan cocok untuk budidaya tanaman tertentu. Unsur hara makro memiliki kandungan zat arang, hidrogen, dan juga oksigen yang menjadi bahan baku untuk pembentukan jaringan pada tumbuh tanaman. Dengan adanya ketiga kandungan tersebut, pembentukan karbohidrat, respirasi, proses fotosintesis, kerja kimia, kerja mekanis, dan juga kerja osmotik pada tumbuhan bisa lancar. Selanjutnya, pengaruh dolomit tanah gambut dan pertumbuhan bawang merah. Pemanfaatan lahan gambut sebagai areal tanah tanaman bawang merah memerlukan beberapa perlakuan, yang di mana
untuk meningkatkan produktivitasnya agar diperoleh kondisi yang optimal bagi pertumbuhan bawang merah, maka akan dilakukan dengan cara memberikan bahan amelioran dan tata airnya diatur agar tidak terjadi penggenangan. Karena gambut sendiri memiliki kandungan basa-basa yang rendah, dikarenakan beberapa bentuk tanah gambut berasal dari vegetasi alami, yaitu sisa tumbuhan dan hewan. Setelah tanah gambut setelah tanah gambut terbentuk tanah yang minim hara atau hanya mendapatkan hara dari air hujan. Vegetasi alami, perumputan, sisa-sisa pohon, dan lumut tersebut memiliki kandungan basa yang rendah, sehingga apabila mengalami pelapukan akan menghasilkan asam-asam organik serta menyebabkan kandungan basa pada tanah gambut juga rendah. Salah satu bahan amelioran yang dapat digunakan yaitu dolomit. Kenapa dolomit? Karena dolomit memiliki tingkatan kebasaannya sangat tinggi dan dan masuk kriteria sangat basa. Selain itu, dolomit mengandung Ca yang sangat tinggi agar meningkatkan pH, yang dimana akan mendapatkan ketersediaan unsur hara, menghilangkan senyawa yang beracun, meningkatkan kegiatan jasad organik dalam tanah, dan juga memperbaiki sifat fisik tanah. Selanjutnya yaitu pengaruh pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah larutan dari pelapukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan kotoran hewan yang kandungannya lebih dari satu unsur. Kelebihan dari pupuk organik ini adalah dapat mengatasi kekurangan hara di dalam tanah. Pemberian berbagai konsentrasi pupuk organik cair menghasilkan tanaman yang lebih tinggi, jumlah daun, jumlah anakan yang lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan tanpa pupuk organik cair. Pemberian pupuk organik cair dengan kandungan unsur hara yang memadai akan memacu fotosintesis dan hasilnya berupa karbohidrat akan disalurkan ke seluruh bagian organ tanaman sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik termasuk pembentukan umbi sehingga menghasilkan jumlah umbi yang lebih banyak dibandingkan perlakuan lainnya. Perlakuan takaran pupuk organik cair berpengaruh sangat nyata terhadap perubahan berat umbi, perumpun, dan berat umbi per petak, tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap perubahan lainnya. Kelebihan dari pupuk organik cair adalah kandungan haranya yang bervariasi, yaitu mengandung hara makro dan mikro. Penyerapan haranya berjalan lebih cepat karena sudah terlarut. Kesimpulannya yang kita dapat yaitu bawang merah dapat berperan dalam proses asidifikasi tanah yang merupakan beberapa komponen, salah satunya mengetahui kondisi hara makro tanah, yang dimana hara makro tanah harus kita dalami dulu agar agar komoditas tersebut cocok apa tidak. Selanjutnya, mengaplikasikan pada tanah yang bertekstur seperti tanah gambut dan memberikan perlakuan dengan menggunakan pupuk cair agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut eh, jurnal yang saya kutip dalam artikel tentang bawang merah terhadap asidifikasi tanah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.